Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6715 hari ini akhirnya tiba. Namun Jie Tianran tentu saja tidak akan mengakui hal ini, meskipun kami berada di level yang sama. Chu Feng bukanlah tandingan bagiku. Sayang sekali dia tidak mendapatkan kesempatan itu, kata Jie Tianran. Bum bum bum. Namun, begitu kata-kata itu terucap, tulang-tulang tangan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar dari formasi besar sekte penjara. Tulang-tulang tangan berwarna merah darah, seperti hujan panah dan gelombang pasang, seketika menelan Jie Tianran. Biasanya, serangan seperti itu tidak dapat dihindari. Energi formasi di sekitar Jie Tianran tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan wujud aslinya yang mungil. Tubuhnya sangat lincah, bergerak dengan mudah di antara tulang-tulang tangan yang padat dan berwarna merah darah seperti hantu. Jie Tianran, kau begitu banyak membual, tapi yang bisa kau lakukan hanyalah bersembunyi seperti tikus? Baili Sukong dipenuhi dengan amarah. Serangan pada saat ini jauh lebih ganas daripada sebelumnya, karena cara mereka melancarkannya telah berubah. Serangan yang sedang berlangsung ini sangat membebani mereka. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah mengalami gangguan darah ringan, sementara yang lain mengalami pendarahan dari ketujuh lubang tubuh mereka. Mereka mengerahkan energi mereka sendiri untuk mengaktifkan formasi tersebut, namun meskipun harus membayar harga yang mahal, hal itu tidak berpengaruh pada Jie Tianran yang sangat membuat Baili Sukong kesal. Hahaha. Jie Tianran tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Maksudmu aku hanya tahu cara bersembunyi? Aku bersembunyi untuk memberimu kesempatan. Jika kau tidak bisa menyakitiku, itu karena kau tidak becus. Namun, jika aku tidak bersembunyi, maka kamulah yang harus bersembunyi." Jie Tianran tiba-tiba menghilang setelah mengatakan itu. Sesaat kemudian, kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya itu seolah menabrak dinding tak terlihat dan hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, area yang runtuh tersebut bermandikan cahaya keemasan, menampakkan diri sebagai sebuah tangan penghalang raksasa. Tangan raksasa itulah yang menghalangi serangan sekte penjara. Ukuran telapak tangan ini sebanding dengan formasi besar sekte penjara. Yang paling menakjubkan adalah bagian belakang pohon palem ini masih bermandikan cahaya. Dalam sekejap mata sesosok hantu besar dan sempurna muncul, yang tak lain adalah Jie Tianran. Namun, saat ini, kekuatan pewarna surgawi alam tersebut beberapa kali lebih besar daripada formasi agung sekte penjara. Berdiri di langit berbintang, benda itu dapat terlihat di gugusan bintang di sekitarnya tanpa metode pengamatan khusus apapun. Mereka yang memiliki kemampuan observasi bahkan mampu mendeteksi formasi besar yang sedang diamati Jie Tianran. Namun, pada saat itu, Jie Tianran menyerang formasi besar sekte penjara dengan telapak tangannya. Meskipun ukurannya sangat besar, kecepatannya lebih tinggi dari sebelumnya. Bum bum bum. Ruang hampa itu bergetar hebat, dan getarannya terasa di seluruh sistem bintang di sekitarnya. Pukulan telapak tangan Jie Tianran mengenai sasaran dengan tepat. Meskipun gagal menghancurkan formasi besar sekte penjara, kepala berwarna merah darah yang terbentuk dari formasi besar sekte penjara itu kini terpelintir dengan ganas. Banyak anggota sekte penjara di dalam formasi besar itu mulai muntah darah, dan banyak yang bahkan pingsan. Tidak, kekuatan tempur Jie Tianran sebenarnya berada di atas formasi sekte penjara ini. Barulah kemudian Chu Feng terlambat menyadari bahwa Jie Tianran selama ini hanya berpura-pura. Dia sengaja menyembunyikan kekuatan bertarungnya dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya,
sekarang dia menunjukkan kekuatan sejatinya. Bahkan tanpa melancarkan serangan mendadak, formasi agung sekte penjara tidak akan mampu menandinginya dalam konfrontasi langsung. Jie Tianran bahkan lebih kuat dari yang diperkirakan Chu Feng. Jie Tianran ini ternyata sekuat ini? Saat ini, apalagi anggota sekte penjara lainnya, bahkan seseorang seperti Jimo Qianzu pun tampak putus asa. Mereka telah memperoleh kekuatan artefak suci, bayi penjara telah mengalami transformasi, dan sekarang mereka juga diberkati oleh formasi agung sekte penjara. Meskipun begitu, tetap tidak ada harapan untuk menang. Baru sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa Jie Tianran menyandang gelar orang terkuat di dunia seni bela diri saat ini. Sekte penjara bukan tandingan Jie Tianran. Semua jenderal sekte penjara, patuhi perintahku. Jangan sia-siakan tenaga, aktifkan formasi besar, dan berjuanglah untuk tuan muda kita. Namun, pada saat itu, Baili Sukong memberikan perintah. Meskipun diliputi rasa takut dan putus asa, tak satu pun anggota sekte penjara mundur, melainkan melepaskan kekuatan mereka sesuai perintah. Pada saat ini, bukan hanya kekuatan bayi penjara yang terpancar dari anggota sekte penjara yang menjadi lebih kuat, tetapi juga ada kekuatan dahsyat lain di dalam diri mereka. Dalam situasi ini, formasi sekte penjara mengalami transformasi lain, gelombang kekuatan yang menindas menyapu, menyebabkan hantu raksasa yang diciptakan oleh Jie Tianran menggunakan susunan tertentu terpaksa mundur beberapa langkah di dalam kehampaan. Apakah mereka mempertaruhkan nyawa mereka? Namun sayangnya, di hadapan kekuasaan absolut, perjuangan putus asa Anda sia-sia. Jie Tianran tersenyum acuh tak acuh. Meskipun kekuatan formasi besar sekte penjara telah meningkat secara signifikan, dia tetap tidak takut. Dia secara alami dapat melihat bahwa para anggota sekte penjara mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengaktifkan formasi tersebut. Sekalipun formasi ini kuat, ia tidak akan bertahan lama. Dia bisa dengan mudah melemahkan sekte penjara dengan mengulur waktu, dan dia tidak takut bahkan dalam konfrontasi langsung. Semuanya, serahkan kendali formasi ini kepadaku. Namun, pada saat itu, suara Chu Feng tiba-tiba terdengar. Ini bukan lagi tentang mengirimkan pesan secara rahasia. Jie Tianran juga mendengarnya dengan jelas. Pada saat yang sama, sosok Chu Feng juga muncul dari formasi besar sekte penjara. Saat melihat Chu Feng, mata Jie Tianran langsung dipenuhi kebencian yang tak terbatas. Tanpa basa-basi lagi, dia menebas dengan pedang besarnya, yang kekuatannya saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Namun, terlepas dari serangan tersebut, formasi besar sekte penjara tetap tidak terpengaruh sama sekali. Setelah diperiksa lebih teliti, formasi sekte penjara telah berubah. Bentuknya bukan lagi seperti kepala, melainkan menyerupai badai berwarna merah darah. Kekuatan seluruh anggota sekte penjara terfokus pada Chu Feng, dan formasi besar mulai berputar di sekelilingnya. Bum bum bum. Tiba-tiba, Jie Tianran terlempar, bukan ke belakang, tetapi langsung ke belakang. Ketika dia kembali berdiri tegak, formasi besar sekte penjara telah tumbuh menjadi lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya. Aura yang dipancarkannya bahkan melampaui aura Jie Tianran. Tak lama kemudian, aura yang begitu kuat mulai menyusut, dan semuanya menjadi jelas. Para anggota sekte penjara semuanya berhasil keluar dari formasi besar dan berdiri rapi di belakang Chu Feng. Namun pada kenyataannya, formasi besar itu masih ada, hanya saja kekuatan formasi besar itu telah memasuki tubuh Chu Feng. Saat ini, Chu Feng dikelilingi oleh kobaran api merah darah,
seperti baju zirah api merah darah, aneh dan mendominasi. Dia benar-benar telah menyatu dengan sekte penjara. Yang terpenting, aura yang terpancar dari Chu Feng cukup untuk menakutkan bahkan Jie Tianran. Jie Tianran, ada yang tidak beres. Jika ini berlanjut, kekuatan formasi besar itu mungkin akan menembus hingga tingkat Dewa Surgawi tingkat ke-8. Iblis tua di dalam tubuh Jie Tianran memberikan pengingat. Aku tahu. Sebenarnya bahkan tanpa pengingat dari orang itu, Jie Tianran bisa melihatnya. Apa yang kau tunggu? Lari, kata iblis tua dalam tubuh Jie Tianran. Melarikan diri? Kekuatan zaman para dewa ada tepat di depan mataku. Kemana aku bisa melarikan diri? Kata Jie Tianran. Apakah Anda lebih menghargai kekuasaan daripada hidup Anda? Jie Tianran mengingatkannya. Jie Tianran mengerutkan kening dalam-dalam, menyadari bahwa dia harus membuat keputusan. Para anggota sekte penjara sedang mempertaruhkan nyawa mereka selama dia berhasil melarikan diri. Bahkan jika formasi besar sekte penjara yang dikendalikan oleh Chu Feng kuat, itu tidak akan bertahan lama. Namun, ia takut bahwa selama masa pelariannya, zaman para dewa akan berubah. Lagi pula kenyataan bahwa zaman para dewa telah datang ke tempat ini secara tiba-tiba adalah sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Namun dia tetap mengambil keputusan, karena tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Namun pada saat itu, cahaya aneh muncul di sekitar platform tinggi zaman para dewa. Formasi megah yang dirancang oleh Jie Tianran menyatu menjadi platform tinggi. Sesaat kemudian, benda itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar, menuju langsung ke gerbang pertama dari 3 gerbang zaman para dewa. Pada saat itu, gerbang pertama berputar cepat seperti pusaran, dan pada saat yang sama, gaya hisap yang sangat besar muncul darinya. Sepertinya tidak perlu lari lagi. Melihat hal ini, Jie Tianran sangat gembira. Inilah mengapa dia rela membayar berapapun harganya untuk membangun formasi besar itu. Dia tidak bisa mengendalikan zaman para dewa, tetapi dia bisa mengendalikan gerbang ini. Ini adalah gerbang menuju kematian yang pasti. Memasuki gerbang ini menjamin kematian yang pasti. Tidak bagus. Pada saat itu, Chu Feng juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebelum mereka sempat melarikan diri, daya hisap telah menyelimuti mereka. Pada saat ini, semua anggota sekte penjara, termasuk Chu Feng, seperti daun yang berguguran, tak berdaya untuk melawan, dan hanya bisa mengikuti daya hisap dengan cepat terbang menuju gerbang pertama. Chu Feng, ini sudah berakhir. Jie Tianran tertawa terbahak-bahak, wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan seorang pemenang. Daya hisapnya terlalu dahsyat, kata-kata Jie Tianran masih terngiang di telinganya, tetapi Chu Feng telah memasuki gerbang pertama zaman para dewa. Awalnya, tempat itu sangat gelap. Di sini Chu Feng masih bisa merasakan hubungannya dengan para anggota sekte penjara. Mereka semua berada di sisinya, memanggilnya dan mengkhawatirkannya, namun Chu Feng juga bisa merasakan ketakutan mereka. Tempat ini dipenuhi aura kematian, bahkan suara-suara yang dikeluarkan orang pun berbeda dari biasanya. Jika neraka benar-benar ada, mungkin tidak akan jauh berbeda. Yang paling membuat mereka gelisah adalah kenyataan bahwa mereka saat ini berada di wilayah yang seharusnya masih berada di pinggiran terluar area tersebut. Kekuatan yang sesungguhnya menakutkan terletak di kedalaman kegelapan ini, karena semakin dalam kegelapan semakin kuat aura kematian. Namun, daya hisap yang kuat itu muncul kembali di saat berikutnya. Hanya saja kali ini, daya hisap itu hanya menargetkan Chu Feng. Sosok Chu Feng terjun dengan cepat ke kedalaman kegelapan, sama sekali tak berdaya untuk melawan.
rasa ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hati Chu Feng. Dia jelas merasakan bahwa dirinya semakin dekat dengan kematian, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuasaan di sini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Mungkinkah perjalanan hidupku, perjalanan Chu Feng, benar-benar telah berakhir? Chu Feng dipenuhi rasa dendam, namun pada akhirnya dia tetap sampai ke lokasi kekuatan yang menakutkan itu. Dalam sekejap, kegelapan lenyap, dan tubuh Chu Feng tiba-tiba mendarat di tanah. Bukan tanah ini lebih seperti air. Selain itu, lingkungan sekitar Chu Feng tidak lagi sepenuhnya gelap, melainkan dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Di bawah kaki Chu Feng terbentang samudera keemasan yang terbentuk dari konvergensi energi langit dan bumi. Di hadapan Chu Feng berdiri sebuah istana yang megah dan sangat besar. Aula ini sangat besar sehingga sepertinya mampu menampung seluruh dunia seni bela diri. Melihat hal itu, Chu Feng benar-benar terkejut, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chu Feng pernah berada di sini sebelumnya. Ini adalah area terlarang klan Chu, tempat di mana kekuatan mereka diwariskan. Sebelumnya, Chu Feng terisolasi oleh penghalang tak terlihat dan hanya bisa mengintip istana melalui jendela. Dia bahkan tidak bisa mendekat, apalagi masuk. Namun pada saat ini, Chu Feng memasuki pusat kekuatan tersebut. Istana megah yang sebelumnya tidak dapat diakses kini berada tepat di depan mata kita. Pada saat yang sama, di dalam sungai surgawi ke-9, sepasang mata yang menakutkan terbuka, setiap mata sebanding dengan sebuah bintang, dan keseluruhannya melampaui gugusan bintang biasa. Ini adalah raksasa sejati, bukan hantu, tetapi ukuran sebenarnya tubuhnya tertutupi sisik merah, tetapi kobaran api biru membubung di sekelilingnya membuatnya tampak seperti dewa iblis megah dan mengagumkan. Seolah-olah satu hembusan napas darinya dapat langsung menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya, namun makhluk raksasa ini berlutut di langit berbintang. Jelas sekali tidak ada apapun di arah dia berlutut, tidak bukan berarti tidak ada, hanya saja objek yang dijadikan tumpuan berlutut itu terlalu tidak penting. Itu adalah sosok seorang pria paruh baya. Ayah Chu Feng, Chu Xuanyuan. Tiba-tiba, suara yang mengguncang langit berbintang terdengar dari mulut makhluk raksasa itu. Tuanku, selamatkan nyawaku. Makhluk raksasa itu bersujud kepada Chu Xuanyuan, mengakui kesalahannya. Chu Xuanyuan hanya tersenyum tipis, sama sekali tidak menunjukkan rasa terkejut. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah drastis, ia sepertinya menyadari sesuatu lalu tiba-tiba berbicara. Diam. Hanya satu kata sederhana, namun tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Makhluk raksasa itu gemetar ketakutan, mengatupkan giginya, dan tidak berani mengeluarkan suara. Pada saat ini, ekspresi Chu Xuanyuan sangat serius, seolah-olah kesadarannya telah meninggalkan tempat ini. Namun tak lama kemudian, ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa muncul di wajahnya. Apakah hari ini akhirnya tiba? Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.